Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sahabat Jawara Bersatu, Forum Muslim Grogol Utara Bersatu, Pejabat, Gerakan Banten Siliwangi, Jawara Betawi Pitung, Keluarga Besar Korbas, Buja, Forum Ulama dan Jawara, Imigrasi Cepat Indonesia, Pembela Ulama. Bang Japar Indonesia, Majelis Betawi. Demi Allah, Kami, para mujahid, siap menjemput ulama kami, siap menjemput ulama kami, Imam Besar Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Imam Besar Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, Dan demi Allah, kami siap jihad akbar fisabilillah. jihad akbar fisabilillah. Bila Imam Besar kami Bila Imam Besar kami dikriminalisasi. dikriminalisasi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan ribu, bahkan jutaan orang diperkirakan akan menyambut kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang akan kembali ke tanah air hari Selasa tanggal 10 November 2020. Meskipun tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Front Pembela Islam, tetapi banyak pendukung Habib Rizik yang akan secara sukarela datang sendiri-sendiri menyambut kedatangan dari Habib Rizik. Mereka ini bukan hanya berasal dari Jakarta dan provinsi lain di sekitar Pulau Jawa, dari berbagai daerah lain seperti Madura, kemudian juga daerah Sumatera dan Kalimantan juga sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju Jakarta. pada hari ini tanggal 9 November 2020 siap menjemput Imam Besar ke Jakarta. Mudah-mudahan beliau selamat sampai di tujuan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan umat Islam siap putihkan Jakarta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari pengamatan di media sosial, banyak di antara mereka yang akan bergerak dari daerah masing-masing sejak Senin pagi sampai Senin malam. Tetapi untuk beberapa daerah yang jauh wilayahnya dari Jakarta, mereka sudah bermalam di Jakarta. Dan dari pemantauan dilaporkan bahwa sejumlah hotel di sekitar bandara sudah mulai penuh. Begitu juga dengan beberapa hotel yang ada di kawasan yang berada di sekitar Petamburan. Yang menarik, jadi banyak juga ternyata para pendukung Habib Rizik ini yang sudah lama menantikan kepulangan Habib Rizik. Mereka rela menabung untuk bisa pergi dan membeli tiket pesawat ke Jakarta. So, seperti kita ketahui, sebelumnya berkali-kali Habib Rizik dinyatakan akan kembali ke Indonesia, tetapi kemudian urung. Dan baru kali ini dapat dipastikan Habib Rizik insya Allah akan kembali ke Indonesia. Habib Rizik Syihab meninggalkan Indonesia sejak 3,5 tahun yang lalu, menyusul kasus yang cukup heboh, yakni tudingan adanya chat mesum dengan seorang wanita. Dan belakangan kasus tudingan itu tidak terbukti dan diperkirakan merupakan rekayasa sehingga kasusnya dihentikan oleh polisi. Polisi telah mengeluarkan SP3. Namun seperti dikatakan oleh Humas Polda Metro Jaya, jika Habib Rizik jadi kembali, maka masih akan ada beberapa kasus lain yang menantikannya. Dan kabarnya kasusnya tidak hanya satu, tapi ada belasan. Soal ini dibantah oleh pengacara Habib Rizik Syihab, Atmo Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dapat kabar gembira. Habib Rizik akan pulang tanggal 10 November sampai Jakarta jam 10 pagi. Semoga kita bisa bersyukur bersama-sama untuk kehadiran beliau dan bisa berdakwah kembali di Indonesia. Tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa kami sangat menyayangkan bahwa pihak polisian ada rencana ingin memanggil kembali beliau untuk dimintai keterangan. Perlu diketahui bahwa perkara yang ada di kepolisian itu ada 14 perkara, tapi 12 sebagai saksi dan 2 sebagai tersangka. 2 tersangka di Polda Jabar itu sudah SP3 pada bulan Februari tahun 2018. Terus yang kedua, tersangka di Polda Metro Jaya itu juga sudah di SP3 pada bulan Juni tahun 2018.
Jadi, kenapa hal yang sebenarnya ini hari yang paling bahagia untuk teman-teman di FPI dan lebih khusus Habib Rizik dan umat Islam, tiba-tiba kepolisian ada keinginan untuk memanggil kembali untuk diperiksa sebagai saksi. Hal ini kan akan menimbulkan pertanyaan dan tentunya akan menimbulkan juga kekecewaan bagi FPI dan umat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami berharap polisi untuk bisa lebih bijaksana, lebih profesional dalam menegakkan hukum. Jangan sampai ada pesanan dari pihak tertentu yang akhirnya menjadi blunder untuk kepolisian. Jadi saya berharap untuk hal yang semacam ini tidak akan terjadi dan Habib Rizik bisa lebih leluasa untuk berdakwah tanpa halangan, tanpa hambatan. Dan kami berdoa semua, semoga Habib Rizik selamat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Atmos Sugito hanya ada 2 kasus Habib Rizik menjadi tersangka dan dua-duanya sudah dinyatakan SP3. Yakni pertama kasus soal chat mesum dan kedua soal tudingan menghina Pancasila. Sementara untuk belasan kasus lainnya, menurut Atmos Sugito, status Habib Rizik bukan sebagai tersangka, hanya sebagai saksi. Jadi kalau toh kemudian Habib Rizik dipanggil kembali oleh polisi, statusnya dalam posisi sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Habib Rizik diperkirakan akan tiba di Indonesia pada tanggal 10 November, jadi jam 9 pagi, dengan menggunakan pesawat Saudi Air dan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah, saya dan keluarga insya Allah hari Senin, tanggal 9 November 2020, jam 19.30, waktu Saudi, akan terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudia. Dengan pesawat Saudia. Coba lihat nomor penerbangannya. Nah, di sini ada AV berapa? SP 8. Ya, SV816. Jadi sekali lagi saya ulangi, nomor 1, insya Allah kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia. Itu Saudia Airlines, yaitu dengan nomor penerbangan SV816. Insya Allah. Pengumuman yang kedua, insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Nah, di Terminal 3 Bandara Cengkareng, insya Allah. Semua persiapan sudah beres, mulai dari tiket, kemudian paspor dan sebagainya sudah di tangan Habib Rizik Syihab, dan juga persiapan-persiapan secara mental dan spiritual sudah dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Dia juga dalam beberapa hari terakhir sudah melaksanakan i'tikaf, berdiam diri, berdoa, bermalam di Masjidil Haram. Sejak Senin siang ini beredar sejumlah foto yang disebarkan dari Arab Saudi, diperlihatkan bagaimana Habib Rizik Syihab sudah meninggalkan kediamannya di Mekah menuju Bandara Jeddah. Jadi dapat dipastikan insya Allah kali ini Habib Rizik Syihab benar-benar akan kembali ke Indonesia, dan setibanya di Indonesia sejumlah kegiatan sudah menanti Habib Rizik Syihab. Seperti disampaikan oleh DPP FPI, setelah mendarat, Habib Rizik Syihab akan langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat. Setelah tiba di kediamannya di Petamburan, Habib Rizik akan melaksanakan konferensi pers dan berpidato untuk mengucapkan terima kasih.
ini kelihatannya akan mendapat liputan yang luar biasa besar baik dari media massa di dalam maupun di luar negeri. Dan kemudian jadwal berikutnya Habib Rizik akan beristirahat di kediamannya sampai hari Kamis tanggal 12 November sambil tentu saja menerima tamu-tamu kalangan terdekat dan terbatas. Jumat subuh pada tanggal 13 November Habib Rizik akan hadir dalam acara Maulid Nabi di kediaman Ali Abdurrahman Assegaf di Majelis Al-Afaf di Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian Jumat siang akan melaksanakan sholat Jumat di Markas Syariah, sekaligus peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariah di Bogor, Jawa Barat. Pada Sabtu malam, 14 November 2020, Habib Rizik akan menghadiri Maulid Nabi di Markas DPP FPI, sekaligus melaksanakan akad nikah putri beliau yang keempat yang bernama Syarifah Najwa Shihab. Kepulangan Habib Rizik ke tanah air kali ini tak pelak menaikkan tensi politik di dalam negeri. Dan rupanya memang ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kembalinya atau pulangnya Habib Rizik ke tanah air. Ada yang coba, menurut Munarwan, ada yang coba menggagalkan. Bentuknya macam-macam dan salah satunya yang paling menarik adalah ada yang mencoba mengirim email ke maskapai penerbangan Saudi dan menyatakan bahwa Habib Rizik membatalkan penerbangan itu. Untung saja maskapai penerbangan kemudian menghubungi Habib Rizik dan kemudian tetap dikonfirmasi bahwa Habib Rizik akan kembali ke Indonesia. Tidak berhasil menggagalkan kepulangan Habib Rizik ke Indonesia, akhirnya mereka mencoba melakukan downgrade, memberi citra buruk bahwa Habib Rizik kembali ke Indonesia bukan atas kesediaannya sendiri, tetapi itu merupakan proses deportasi. Artinya Habib Rizik dipaksa pulang karena dia sudah melakukan overstay. Salah satu yang menyampaikan informasi ini adalah Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, Agus Maftuf Abu Gibril. Tapi kelihatannya penjelasan dari atau keterangan dari Dubes RI di Indonesia ini terbantahkan dengan video yang beredar, yang diedarkan di Twitter Front Pembela Islam, karena seperti dikatakan sebelumnya bahwa sejak 3 hari terakhir ini Habib Rizik melaksanakan iktikaf atau berdiam diri di Masjidil Haram. Jadi mana mungkin orang yang akan dideportasi melakukan pelanggaran, dia dapat berkeliaran di luar, bahkan sampai kemudian iktikaf atau bermalam selama 3 hari di Masjidil Haram. Berbagai upaya menggagalkan kepulangan Habib Rizik Shihab ke tanah air dan juga downgrade atau citra buruk yang coba disematkan kepada Habib Rizik menjelang kepulangan itu menunjukkan ada kelompok tertentu yang panik dengan kembalinya Habib Rizik ke tanah air. Bagaimana kelanjutan dari kepulangan dari Habib Rizik ini dan bagaimana suasana politik di Indonesia, mari kita sama-sama nantikan. Dan hampir bisa dipastikan memang tensi politik di dalam negeri akan menjadi lebih hangat, bahkan juga panas. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali Habib Rizik Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.